Ada yang ngomong katanya istrinya matre. Hah? Katanya Sule jobnya menipis. Katanya sekarang sampai jual mobil sportnya. Kadang kan kita bingung juga kalau misalnya tiba-tiba kita ngelawak gitu. Ngapain sih sok pelawak lu gitu, sok lucu lu. Nah, kan bingung. Giveaway! Kali ini kita didukung oleh Indo Aroid ya. Syaratnya adalah follow IG-nya adalah nate.indoaroid. nate.indoaroid. Sekali lagi ya, nate.indoaroid. Komentar di 4 channel gue ya, di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Story, dan juga di Hakim Junior. Dan juga harus subscribe semuanya ya. Jangan lupa habis komentar ditulis IG-nya juga biar kita bisa komunikasi. Ini nih, Indo Aroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman untuk 10 pemenang. Komentar di 4 channel gue, video-video manapun, nanti kita akan lihat komentar terbaik, jangan spam ya, oke? The Hakim Story Podcast. Assalamualaikum guys, The Hakim Story nih. Kali ini nih kita datang ke rumah orang terkenal yang luar biasa, Sule. Nuhunnya, Amin. tau nggak, lu tuh jadi artis pertama kayaknya yang jadi bintang tamu di The Hakim Story. Oh serius? Bener, karena gue biasanya orang-orang hebat gitu. Jadi artis emang banyak yang hebat, tapi banyak orang yang sudah tahu kehebatannya. Gitu. Jadi gue tuh wawancara breeder apa gitu, wawancara juragan apa gitu yang dulu. Tapi artis baru gua. Baru lu sama Arumi Basin sebelum, tapi Arumi Basin kan sudah jadi istri pejabat gitu. Tapi bener lu yang pertama lo. Wah, terima kasih. Rumahnya Sule ini salah satu sudutnya saja ya. Berapa luas rumahnya? Wah, cuman berapa? Kecil. 2.000? Enggak. 10.000? Enggak nyampe segitu. 1.000 lebih lah. Tapi gila lo guys, ini kerennya banget. Gue pernah kesini siang, ini malam juga bagus banget. Dan banyak orang yang datang di sini, Cuk. Liatin aja, liatin. Tuh, bukan datang sih, itu yang tinggal tuh. Yang tinggal di sini semuanya seniman-seniman. Tuh. Ini pemain ERJ. Tuh, bener ERJ. Ada Entis Raja Jagong, harus subscribe ya channelnya ya, Entis Raja Jagong. Betul, nonton ya. Itu mereka korban PPKM aja sih. Jadi di PPKM itu singkatan dari Persatuan Perkumpulan Keluarga Musyawarah. Oh. Ya. Gancang kan. Nah, kenapa banyak yang tinggal di sini? Gue pernah nanya sih. Pernah nanya. Karena lu dulu pernah tinggal tempat orang gitu-gitu. Jadi sekarang lu menyediakan tempat untuk orang-orang tinggal. Iya, minimal kalau misalkan jauh perjalanan, kalau orang dari Bandung, kalau jauh ya udah kita siapin tempat lah gitu. Ada yang PKL ya, tempat sini daripada ngontrakan. Beneran? Seniman-seniman dari Bandung? Iya, kalau yang mau ada ke sini. Ada persyaratan? Nggak ada. Beneran? Nggak ada. Tapi ya, harus kenal kan? Ya harus kenal, pertama kenal. Ya ada yang nggak dari kenalan dulu, ada gitu. Tapi nggak pernah ada kejadian apa gitu? Alhamdulillah. Kan itu mah gimana kitanya, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, ya kan? Melak HD jadi HD, melak goreng jadi goreng. Keren. Tapi anak-anak sama istri nggak protes? Nggak pernah. Nggak pernah. Dapat spesial tempat sendiri? Iya, karena udah tahu. Karena udah tahu gue kayak gimana tuh, udah tahu. Gue mah senengnya banyak orang gitu, senengnya berkarya gitu. Jadi ya masing-masing aja. Iya, bener-bener. 4 orang anak. 4 orang anak. Dengan kamar berbeda-beda style. Beda. Di antara 3 katanya ada yang sulit banget komunikasi sama lu ya? Siapa yang nomor 3? Rizwan tuh kayak saya gimana tuh? Iya. Kenapa? Dia tuh mengidolakan gua banget, jadinya dia Enggak beneran. Beneran. Enggak, emang dia ditakdirkan jadi anak yang seperti itu, santai gitu. Jadi semuanya itu bukan tunduk ya, segan sama gua tuh. Karena gua terlalu baik menurut mereka. Mereka tuh siapa? Anak-anak itu? Iya. Beneran? Iya. Lu terlalu baik? Iya. Padahal gosipnya katanya lu adalah seorang komedian yang sensitif, baperan. Itu mah semuanya juga baper. Iya bener. Tapi kalau ada yang orang ngomong gitu, lu baper gak jadinya? Enggak, biasa aja.
Kenapa orang-orang sampai ngomong gitu? Kenapa sih? Ya nggak tahu, Katanya sok ambek kan. nggak tahu. Nggak. Sementara anak-anaknya begitu hormat sama Sule. Iya, kan beda tuh di keluarga Ujung di. Oke, apa yang membuat seorang Sule bisa tersinggung? Masalah keluarga. Lu santai asal jangan masalah keluarga. Iya, itu kan gue tersinggung gara-gara itu, gara-gara masalah keluarga kan gitu. Jadi jangan sentuh keluarga. Ya jangan gitu loh. Kenapa? Kalau suasana sensitif, lu lagi sensitif misalkan, terus ada yang nyolek orang kesensitifan lu gimana? Ah ya. Ya dong, lu juga tukang bencana kan sama. Ya kan? bener-bener. Ya iyalah gitu. Oke, jadi keluarga. Keluarga. Ke gue mah terserah gitu. Gue mah terserah. Tapi jangan keluarga. Iya betul. Ke gue mah mau di gimana juga aman gue mah. Ketika orang ngomong gitu, Udi kan netizen mah ngomongnya gampang ya. Udi katanya komedian, oh baperan gitu. Ya baca aja. Ke Itu. santai aja. Santai aja terus buat apa ke dia buat apa? Karena nggak ada habisnya kalau kita ngikutin arah netizen mah. Sedangkan kita berjalan itu harus lurus. Iya. Ya kan? Iya, karena bener. Allah bukan karena netizen. Suka kesel nggak orang-orang tuh berharap lu tuh selalu lucu gitu? Ya enggak Di mana-mana, ih kok nggak lucu aslinya gitu? Ya kesel mah ada, kesel sama diri kita gitu. Kenapa kita nggak lucu ya? Iya. Ya tapi ingat sama itu Kang Ibing dulu katanya, yang tukang beca nanya, Kang Ibing kenapa? Kang Ibing kok Kang Ibing di Nah, rumah tengah lawak. di tengah lawak, ayah emang senang ngabeca di mah ngabeca tuh gitu. Di rumah tetap ngabeca enggak karena Enggak. Polisi jadi tahu juga porsinya. kan nggak nilang istrinya di rumah. Kan polisi terus kontraktor misalkan enggak melakukan hal itu gitu. Jadi lucu nggak lucu tuh tergantung ada honor atau enggak. Ya enggak gitu juga. Momen-momen tertentu sebetulnya mah kadang-kadang kita pengen lucu, kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita lagi mikirin keluarga, kadang kita mikirin buat konsep, mikirin konten, ya kan, mikirin yang pinjam duit. Mikirin yang belum bayar utang. Banyak banget gitu. Banyak yang punya utang. Ya namanya juga manusia lah gitu. Tapi guys benar, jadi harus hargai seniman atau artis ketika sedang berkarya sama sedang keseharian. Ketika berkarya penyanyi ya nyanyi, kayak saya lah nge-MC, tiba-tiba datang, nge-MC dong. Menurut mana? Iya. Jadi Kang Nia kan nggak asik gitu ya. Iya benar. Tiba-tiba kita ngelawak, kadang-kadang kan kita bingung juga kalau misalnya tiba-tiba kita ngelawak gitu, ngapain sih sok pelawak lu gitu, sok lucu lu, ya kan bingung. Iya, Hidup bener. tuh bingung loh, ya kan? Bener deh, Pan. Tapi bingung pas mana nu ngomong. Bener. Tapi ya itu, jadi jangan berharap lebih dengan para seniman karena seniman juga manusia. Manusia Ketika sama. di atas panggung, ketika di depan kamera, mereka sedang berkarya. Iya. Di luar itu karakter bisa berbeda. Bisa Tapi banyak berbeda. pelawak yang aslinya itu emang serius ya. Diem. Ya kan? Nah hanya kenapa ya? Karena mungkin ya beban seorang pelawak tuh sebetulnya mah lebih daripada penyanyi, lebih daripada yang lain-lainnya. Contoh? Karena membuat sebuah kelucuan itu sangat sulit, Ya. Dan nggak bisa diulang. nggak bisa diulang. Itu kan repot. Sedangkan kita TV maunya stripping, Iya. terus kan kita berpikir. Ayo dong lebih lucu. Nah, mun geus digitukeun. Iya, itu. Menurut maneh cobaan kan. Akhirnya kan jadi baper. Ya, bener. Kan gitu. Jadi itu hal-hal kewajaran. Iya. Kalau ngomong masalah ambek dan lain-lain, nggak cuma gua doang, kayak Gilang, Dirga. Iya. Kalau misalkan gua disuruh jadi Rhoma Irama, tapi janggotan, tapi nggak ada gitar buntung, amek teu. Iya. Karena gua mau memperlihatkan sesuatu yang total untuk masyarakat itu. Ini mana ini? Tapi kadang orang itu menganggapnya, ih anjir si Sule ini amekan gitu. Iya. Nah, Iya. dari situlah mungkin kita banyak pelajaran yang kita petik. Oh, ternyata kita nggak bisa menyamakan antara gua sama Irfan, gua sama kreatif, gua sama produser, gua sama eksekutif produser. Betul. Jadi Gitu. kadang-kadang kita berkarya, bekerja itu larinya itu kadang-kadang berbeda kecepatannya. Betul. Ada istilah niat baik belum tentu jadi baik hasilnya. Iya, benar. Ya kan gue niat baik untuk menghibur masyarakat. Gue nggak mau nggak ada jenggotnya. Iya. Rhoma Irama loh, Iya, masa iya, Charlie iya. nggak ada anting panjang, nggak mau, karena Iya, gue iya, harus iya. mirip dengan Charlie. Iya. Tanya Gilang deh. Betul. Saya Gitu. saksinya. Iya kan? Nah, itu gitu. Itu untuk profesionalisme. Ya. Berusaha memberikan yang terbaik ketika diminta, kenapa tidak ada akhirnya. Betul. Pernah ngambek gitu? Pernah, karena gue harus ini gimana sih? Cuma Paling kesel laporan ke atasnya beda. itu. Lapor ke orang-orangnya beda. Itu. Si Sulema rese. Itu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia.
Kita tidak bisa menilai manusia itu baik semua, jelek semua, enggak. Ya. Tapi ya itu kalau kita bekerja dengan seorang perfeksionis, termasuk Sule, ya kita siap untuk dibawa berlari. Ya. Ya ini kayak teman-teman YouTube saya juga ya, bro. Ya, sudah biasa kan ya kita ya. Ya. Udah tahu ya karena kita itu untuk berlari bersama. Anda ini satir untuk mereka ya? Ya kan? Lu nggak ngerti? Lu kenapa Iqbal? Gitu. Jadi ya gitulah. Jadi ketika ada kabar-kabar miring gitu-gitu, baiknya dicari di sisi lainnya. Betul. Gitu. Tapi bagi gua mah nggak jadi masalah. Orang kan bebas menilai apapun. Ya kan terpenting mah gua dalam perjalanan hidup ini gua mendapatkan ilmu banyak untuk diri gua sendiri. Ngefek nggak ke jumlah job sekarang? Katanya Sule jobnya menipis. Katanya sekarang sampai jual mobil sportnya karena tidak ada pekerjaan di TV. Iya. Nah iya. Gimana? Maksudnya ngefek apaan? Ngefek dengan kabar miring katanya. Pas Kiki Saputri rame, terus masalah baper, terus job jadi menghilang. Masih ada. Ada kan? Masih ada. Terus ada hubungannya dengan mobil sport dijual katanya gara-gara lagi sepi job. Enggak, itu dijual itu pertama jarang dipakai. Tapi kalau orang bilang sepi job ya emang lagi sepi. Karena semua juga sepi. Tapi bukan berarti berhenti berkarya. Enggak berhenti berkarya, kan gue masih ada YouTube channel. Terus ya tabungan juga masih banyak. Jadi enggak seperti kayak dulu gue harus enggak, jalanin yang ada gitu. Itu zaman sekarang itu harus jalani yang ada, tidak hanya Sule, saya pun seperti itu dan kita semuanya. Iya, kadang-kadang kan ada yang wah ini gue harus banyak ini gue harus banyak program nih, gue harus ini. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya kan, termasuk gue dulu juga seperti itu, artinya untuk nabung dan yang lain-lain. Tapi perkembangan zaman kan udah mulai berubah. Apalagi pandemi seperti ini harus banyak bersyukur. Sehat aja udah alhamdulillah. Udah sehat aja udah alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah, istri juga cantik. Ya, alhamdulillah. Berapa kehamilannya sekarang, berapa bulan? Udah mau 5 bulan. Mana dia ngidamnya juga ampun-ampunan. Ngidamnya juga. Masa saya suruh minahin Jogja ke Bandung kan sulit. Gak bisa, itu saya bisa ditangkap. Emang ya gitu. Wow, ini mah ngidamnya aneh-aneh. Pengen mobil 7M. Ya. Terjadi Jeep. 7M. Terjadi dah. Pengen bongkar rumah di komplek. Pengen beli helikopter. Mau minahin WRW katanya ke Cimahi. Nggak, aduh ini gimana ini. Nggak bisa, RW setiap ini ada, saya bilang gitu. Ada yang ngomong katanya istrinya matre. Katanya. Perempuan mana yang nggak matre? Coba saya tanya, perempuan mana yang nggak matre? Iya. Iya kan? Materi penting. Materi penting. Matre itu kan dari kata materi, materi, re-nya regenerasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita hari ini butuh ini, hari ini butuh ini, hari ini butuh ini. Gitu. Jadi materi adalah materi regenerasi. Gitu. Kan perlu. Kalau tidak ada regenerasi untuk hari ini, regenerasi hari ini, beda-beda harga naik. Jadi cewek materi adalah cewek yang punya materi dan perlu regenerasi. Iya, gitu. Rene. Nah, itu kan. Gimana? Nggak, maksud gua gini. Perempuan mana yang tidak matre? Kadang kan ada istilah uang itu tiada artinya, ya kan? Iya kan? Uang itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, ya kan? Yang penting cinta. Yang penting cinta, tapi nggak ada uang juga nggak bahagia, ya kan? Jadi jalanin aja. Jadi kalau orang ngomong bini gua materi ya silakan aja, itu bukan orang lain yang ngomong. Tapi bener kan ada yang ngomong gitu ya? Ada, banyak. Oh karena hartanya dan yang lain-lain. Kenapa orang bisa ngomong gitu? Ya mungkin karena lihat gua lebih jelek daripada bini gua. Gara-gara itu, bener? Iya bisa begitu. Siapa yang ngomong? Ya orang lain lah. Lu sendiri. Ya gua sendiri. Tapi bagi gua nggak ada manusia yang jelek. Itu. Yang ada adalah perilakunya yang jelek. Itu. Alhamdulillah. Nggak ada. Tuhan itu menciptakan sempurna, cantik, ganteng, ya kan? Tapi kemarin istri sampai ninggalin rumah itu gimana ceritanya sih? Nah itu regenerasi itu tadi. Regenerasi.
gitu. Biasalah itu mah namanya juga percekcokan dalam rumah tangga. Iya. Pertempuran antara karakter satu dengan karakter yang sayangnya tercium sama halayak ramai ya. Ya, tapi itu pelajaran. Ya, pelajaran. Pelajaran bahwa apapun buat dia. Ya, karena dulu istri gue juga gitu. Dia ngomong dia bohong, kan kesel. Dia ngomong ditulis di situ, entar jadi macem-macem gitu. Nah, karena tidak tahu, karena kebiasaan yang dulu belum masih dibawa ke kebiasaan yang sekarang. Iya. Yang terpenting menjadi pelajaran kan itu. Manusia itu kan tidak akan berubah ketika dia belum pernah melakukan sebuah kesalahan. Kan tapi gitu. jadi pelajaran, alhamdulillah. Jadi pelajaran yang sangat mahal. Oh, mahal banget bagi dia. Iya. Alhamdulillah, tapi ya. Alhamdulillah. Balik lagi tuh gimana sih ceritanya? Balik lagi, ya itu udah kehendak Allah lah kalau menurut. Ada usaha nggak disulit atau diantapkeun we balik sorangan? Diantap sih. Beneran? Iya. Sambil doa. Ya, kalau gue mah prinsipnya ya jalanin aja apapun yang terjadi, gitu ya. Ya mau dipaksa-paksa juga susah. Kita mau berusaha mau gimana juga kalau kegering-gering hati kan gitu. Tapi kenapa lu tuh banyak yang siriknya? Ya malum, gue kan kegantengan gue levelnya di atas lu. Tapi bener, jadi kayak ngobrol-ngobrol dulu yang tentang yang sebelumnya juga. Gelonya padahal mana tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Memang, tapi ayam lu sirik ketika mana tuh? Ya tugas orang yang hebat itu harus siap menerima orang-orang yang iri pada diri kita. Itu Tuhan itu memberikan ujian kepada orang yang benar-benar mampu. Jadi guys ya, andai gue boleh bercerita, jadi dibalik orang ngiri, kesule, bahkan sampai banyak yang berbuat jahat tanda kutip dia itu bisa legowo, santai, tenang, ikhlas dan doa menyerahkan pada Gusti Allah. Jadi gini-gini dia hebat. Gini-gini kuang-kuang. Gini-gini tuh dia kuang-kuang loh. Nggak, tapi bener le. Yang lu cerita tapi nggak akan gue ceritain detail di sini. Lu yang sampai gini, hah? Terus lu gimana? Gelo mana? Orang jelema biasa mah. Ya kan perjalanan hidup, gue juga ngalamin ketika gue disakitin, gue balas lagi sakitnya. Asal sebanding. Ya gitu. Tapi dipikir-pikir buat apa sebetulnya? Kayak misalkan dendam itu membuat kita mengganggu pikiran. Jadi setiap saat karena kita ingat sakit yang ditimbulkan oleh orang tersebut, kita setiap malam anjir si eta ku aing. Kapan gua berkaryanya? Gitu. Kapan gua berbaginya? Kapan gua bisa melakukan sesuatu hal yang lupakan, ikhlaskan, biar Allah yang menentukan. Allah yang menentukan ya, bukan Allah yang membalas. Kalau gua prinsipnya Allah yang menentukan. Kalau Allah yang gua bilang biar Allah yang membalas, berarti masih dendam. Iya kan? Allah yang berharap dia dibalas sama Allah ya. Karena yang bisa menghukum diri manusia itu bukan orang lain, dirinya sendiri. Ya gitu. Jadi kalau bilang banyak yang iri sama lu, ya udah, namanya juga manusia. Ya kan, biarin aja orang iri. Yang penting gua mah nggak pernah iri sama siapapun. Jahat sendiri, dosa sendiri. Ya, ini sisi lain dari seorang Sule loh. Ngobrol sangat serius loh ini loh. Iya. Nah, karena gua kalau dibawa serius gua lebih serius. Iya, bagus. Tuh, gitu guys ya. Jadi naonnya kesimpulan. Kesimpulannya, kalau bertamu jangan malam-malam. Jadi ngomong nggak caplok. Nggak apa-apa, yang mengambil positifnya mah kan mereka, bukan kita. Kita mah tidak menyuguhkan sesuatu yang positif. Ya, yang penting silakan ambil yang positif, yang menurut kalian positif. Kalau nggak mah jangan. Ya tapi zaman sekarang jangan baik yang positif. Jangan PPKM-nya diperpanjang lagi. Tapi kamu percaya sama COVID? Pernah COVID katanya? Pernah. Apa yang kamu rasa? Rasa fisik. Lemas gitu, bau nggak nyium? Nyium masih bisa, makan masih bisa. Lulus udah? Lemes dikit, sesek dikit. Lebih ke drop mental sih. Biasanya kemana-mana, terus tiba-tiba nggak kemana-mana tuh kesel banget. Iya itu ya. Iya itu, terus ketemu orang, terus orang pada gitu, ih naon sih orang teh gitu. Datang dokter pakai APD, kayak si alien, kayak gitu-gitunya sih yang menyiksa. Nonton TV pemakaman itu yang menyiksa. Jadi mudah-mudahan ini suasana seperti ini semuanya juga bikin relax aja. Iya.
Gitu ya. Jangan jadi beban pikiran, terus jangan terlalu cemas. Ya. Terus sama pemberitaan juga kita harus bisa mencernanya dengan betul, baik, memfilter, memfilter lah gitu. Ya udah, mudah-mudahan yang penting bersyukur di kondisi apapun. Sule bersyukur dengan keadaannya, kita bersyukur dengan keadaan sehat, itu yang paling penting. Yaudah, oke, gitu aja ya guys ya. Ayo subscribe Sule channel, kemudian juga ada Entis Raja Jagong, ERC ya. Entis Raja Jagong channel. Oke, thank you guys, bye bye. Terima kasih.